Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rufai bin Mihra'an berjuluk Abu Al-Aliyah adalah ulama, penghafal Al-Quran dan muhaddisin atau ahli hadis. Beliau termasuk tabi'in yang paling tahu tentang kitabullah, paling paham terhadap hadis Rasulullah SAW, paling banyak kadar pemahamannya terhadap Al-Quran Al-Aziz dan paling mendalami maksud dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Rufai bin Mihra'an lahir di Persia. Di negeri itu pula beliau tumbuh besar ketika kaum muslimin masuk ke negeri Persia untuk mengeluarkan penduduknya dari kegelapan menuju cahaya. Rufai termasuk salah satu pemuda yang jatuh ke tangan kaum muslimin yang penyayang, lalu dibawa ke pangkuan mereka yang serat dengan kebaikan dan kemuliaan. Kemudian beberapa saat dia dan juga yang lain memperhatikan keluhuran Islam, lalu membandingkan dengan apa yang mereka anut sebagai penyembah berhala. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kemudian mereka mulai mempelajari kitabullah. Mereka pun haus akan hadis-hadis Rasulullah SAW. Rufai bercerita tentang apa yang beliau alami. Aku dan beberapa orang dari kaumku menjadi tawanan mujahidin. Kemudian kami menjadi budak bagi sekelompok kaum muslimin di Basrah. Tidak berapa lama kemudian akhirnya kami beriman kepada Allah dan tertarik untuk menghafal kitabullah. Di antara kami ada yang menebus dirinya kepada majikan dan ada yang tetap berkhidmat kepada majikannya. Saya adalah salah satu di antara mereka. Pada mulanya kami menghantamkan Al-Quran setiap malam sekali. Namun hal itu sangat memberatkan kami. Lalu kami sepakati untuk menghantamkan 2 malam sekali. Namun itu masih terasa berat. Kemudian kami sepakat menghantamkan Al-Quran 3 hari sekali. Namun masih berat juga kami rasakan karena harus banyak bekerja siang harinya dan begadang di malam harinya. Kemudian kami menemui sebagian sahabat Nabi SAW dan mengeluhkan keadaan kami yang harus begadang semalam untuk tilawah kitabullah. Mereka berkata, khatamkan setiap Jumat sekali. Maka kami pun mengerjakan apa yang mereka sarankan. Kami membaca Al-Quran pada sebagian malam dan bisa tidur sebagian malam dan setelah itu kami tidak merasakan keberatan. Rufai bin Mihra'an dimiliki oleh seorang majikan wanita dari Bani Tamim. Dia adalah seorang majikan yang teguh, cerdas dan terhormat, juga jiwanya penuh dengan takwa dan keimanan. Rufai membantunya pada sebagian siang dan istirahat pada sebagian siang lain. Beliau pergunakan waktu senggangnya untuk membaca dan menulis. Beliau pergunakan untuk memperdalam ilmu agama tanpa sedikit pun mengganggu tugas-tugasnya. Suatu hari Jumat, Rufai berwuduk dan memperbagus wuduknya kemudian meminta izin kepada majikannya untuk pergi. Majikannya berkata, hendak ke manakah kamu wahai Rufai? Rufai menjawab, saya hendak ke masjid. Majikannya bertanya, masjid manakah yang kamu maksud? Jawabnya, Masjid Jami'. Majikannya berkata, kalau begitu marilah berangkat bersamaku. Maka keduanya berangkat ke masjid lalu masuk masjid seperti yang lain. Namun Rufai belum memahami apa tujuan majikannya. Ketika kaum muslimin telah berkumpul, majikan Rufai angkat bicara. Saksikanlah wahai kaum muslimin. Sesungguhnya aku telah memerdekakan budakku ini, yaitu Rufai, karena mengharap pahala Allah, memohon ampunan dan ridhanya, dan bahwasanya tidak layak seseorang menempuh suatu jalan melainkan jalan yang baik. Lalu dia menoleh kepada Rufai dan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku menjadikan ia sebagian tabungan di sisimu di hari di mana tiada manfaatnya harta dan anak-anak. Ketika selesai sholat, Rufai telah berjalan sendiri sedangkan majikannya telah berjalan sendiri pula. Sejak hari itu, Rufai bin Mihra'an sering bolak-balik ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau sempat bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beberapa saat sebelum wafatnya. Beliau juga beruntung dapat bertemu dengan Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, belajar Al-Quran kepadanya dan sholat di belakangnya.
Di samping berkutat kitabullah, Rufai yang julukannya adalah Abu Al-Aliyah ini juga akrab dengan hadis-hadis Rasulullah. Sehingga beliau berusaha mendengarkan riwayat hadis dari para tabi'in yang beliau temui di Basrah. Akan tetapi muncul keinginan kuat dalam jiwanya untuk lebih dari itu. Maka seringkali beliau meluangkan waktu untuk pergi ke Madinah untuk mendengar hadis langsung dari para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga tiada pembatas antara dirinya dengan Nabi SAW melainkan satu orang atau dua orang saja. Beliau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lain. Abu Al-Aliyah tidak hanya mencukupkan diri mengambil hadis di Madinah Al-Munawwarah saja, namun beliau tidak segan-segan memburu hadis Rasulullah SAW dimanapun ia berada. Jika dikatakan kepada beliau ada seseorang yang berilmu, maka beliau cari kekang kendaraannya kendati jauh jaraknya walaupun membutuhkan waktu yang lama. Jika beliau telah sampai, beliau solat di belakang orang yang dituju. Jika beliau mendapatkan solat tidak sungguh-sungguh dan tidak konsisten dengan sunnah, tidak memperhatikan hak-hak solat, maka beliau berpaling sambil bergumam. Sesungguhnya orang yang meremehkan solat tentulah untuk urusan yang selainnya lebih meremehkan. Lalu beliau mengambil perbekalannya dan kembali pulang. Semoga kisah ini menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.